Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Ninda Prihatini, Prodi Pendidikan IPA, akan mencoba menjelaskan materi tentang transformasi geometri untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Miss Ati Adianti, MPD. Selanjutnya sedikit sejarah tentang transformasi geometri. Sejak zaman Euclid 300 sebelum Masehi sampai abad 17 Masehi, geometri dipelajari dari perspektif sintesis sebagai suatu ilmu. Selama abad 17, sejumlah ide baru dalam matematika dikembangkan dan diterapkan dalam mempelajari geometri dengan efek yang bersifat revolusi. Transformasi geometri secara bahasa berarti perubahan, dan secara istilah yaitu perubahan pada suatu bidang geometri yang mencantum posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Bangun geometri ini dapat beragam, bisa segitiga, lingkaran, persegi, limas, dan lainnya. Jenis-jenis transformasi geometri. Yang pertama ada translasi, yaitu pergeseran. Dan yang kedua ada rotasi, yaitu perputaran. Yang ketiga refleksi, yaitu pencerminan. Dan yang terakhir ada ditalasi, yaitu perbesaran, pengecilan, atau perkalian. Yang pertama yaitu translasi, yaitu pergeseran. Pengertian dari translasi yaitu jenis transformasi atau pergeseran titik yang terjadi di sepanjang garis yang lurus dengan arah serta jarak. Proses translasi hanya akan memindahkan titik saja. Sedangkan untuk menemukan hasil objek yang mengalami translasi tidaklah sulit. Caranya yaitu menambahkan absis dan ordinat pada jarak tertentu sesuai dengan rumus. Bisa dilihat rumusnya di bawah ini. Yang kedua yaitu refleksi. Refleksi pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Pada refleksi, jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangannya pada cermin. Jenis-jenis refleksi dan rumusnya. Yang pertama, pencerminan terhadap titik O 0,0. Rumus bayangan hasil refleksi suatu titik X, Y terhadap titik O 0,0 yaitu X aksen Y dan Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1, XY. Yang kedua pencerminan terhadap sumbu X, sehingga bayangan terhadap suatu titik X, Y dengan pencerminan terhadap sumbu min X yaitu X aksen dan Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1, X, Y. Pencerminan terhadap sumbu min Y, sehingga rumus hasil refleksi pencerminan suatu titik X, Y dengan sumbu refleksi adalah sumbu min Y adalah refleksi terhadap sumbu Y. X aksen dan Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1, XY. Yang kedua, pencerminan terhadap garis Y sama dengan Y. Sehingga bayangan hasil refleksi dari titik X, Y terhadap garis Y sama dengan X adalah X aksen dan Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0, XY. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, sehingga untuk menentukan bayangan hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan min X dapat diperoleh dengan X aksen dan Y aksen sama dengan 0, min 1, 0, XY. Yang ketiga yaitu rotasi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi dengan proses memutar sebarang titik lain terhadap titik tertentu atau titik pusat.
Suatu rotasi ditentukan oleh 3 buah unsur. Yang pertama, titik pusat rotasi. Sumbu koordinat O 0,0 atau acuannya tidak sembarang, P, M, N. Yang kedua, besar sudut rotasi, yaitu menentukan jauhnya rotasi. Yang ketiga, arah sudut rotasi, yaitu arah positif dan arah negatif. Rumusnya adalah jika ditanyakan rotasi dengan pusat M, N sebesar A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan cos A, min sin A cos A, dikali A min M, B min N ditambah MN. Jika ditanyakan rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan cos A, min sin A cos A, dikali AB. Yang keempat yaitu dilatasi atau perkalian merupakan perubahan ukuran suatu benda. Sifat-sifat dilatasi antara lain: jika K lebih dari 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika 0 kurang dari K kurang dari 1, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika min 1 kurang dari K kurang dari 0, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K kurang dari min 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Rumusnya yaitu bayangan dilatasi terhadap titik 0,0. X kali Y dilatasi O kali K dilatasi yaitu X aksen, Y aksen. Rumus mencari X aksen dan Y aksen adalah X aksen dan Y aksen sama dengan KO dan OK dikalikan dengan XY, atau X aksen sama dengan K kali X, Y aksen sama dengan K kali Y. Yang kedua, dilatasi terhadap titik M, N. X aksen dikurangi M, Y aksen dikurangi N sama dengan KO dan OK dikalikan dengan X dikurangi M dan Y dikurangi N. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika dilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi O 0,0. Penyelesaiannya, rumusnya yaitu X aksen dan Y aksen sama dengan KO OK kali XY. X aksen dan Y aksen sama dengan 3. 3-nya itu dari mana? Kita lihat dari soal, faktor skalanya 3 dan 0. 0-nya itu dari mana? Dari O. 3 0 0 3 dikali 45. X aksen dan Y aksen sama dengan 12. 12-nya itu dari mana? Dari 3 kali 4 yaitu 12 tambah 0. 0-nya itu dari 0 kali 4. Terus 0. 0-nya itu dari mana? Dari 0 kali 5 ditambah 3 kali 5 yaitu 15. Jadi X aksen dan Y aksen sama dengan 12 dan 15. A aksennya yaitu 12,15. Kita lihat ada rumus lain, cara lain, yaitu X, Y dilatasi 0 kali 0, K X aksen dan Y aksen. P 4,5. 4-nya itu dari X dan 5-nya itu dari Y. Dilatasi 0,3. 0-nya itu dari
O, dan 3-nya itu dari K. Dilatasi jadi A aksen 12,15. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama yaitu tentukan bayangan titik B 1, min 5 jika ditranslasikan oleh T, min 4 dan min 2. Sebelum ke rumus, kita cari dulu X aksen dan Y aksennya. Rumusnya, X aksen dan Y aksen sama dengan XY ditambah AB. X dan Y-nya itu bisa kita dapatkan di titik B yang ada di soal. Yang di sisi kanannya itu X dan sisi kirinya itu Y. Sehingga bisa kita dapatkan X-nya itu 1 dan Y-nya itu min 5. Setelah itu kita cari dari titik T yang ada di soal. Untuk di atas itu A dan untuk di bawah itu B. Setelah kita dapatkan X, Y, A, dan B-nya, kita langsung cantumkan ke rumus. X aksen dan Y aksen sama dengan 1 min 5 ditambah min 4 dan min 2. Y aksen dan X aksen sama dengan min 3. Min 3-nya itu dari mana? Dari 1 ditambah min 4. Jadi min 3. Dan min 7. Min 7-nya itu dari mana? Dari min 5 ditambah min 2 sama dengan min 7. Atau ada cara lain, kita ke P X kali X, Y, T sama dengan AB. A aksen, X aksen, Y aksen. P 1, min 5. T sama dengan min 4 dan min 2. B aksen. Min 3. Min 3-nya itu dari mana? Dari 1 tambah min 4. Min 7. Min 7-nya dari mana? Dari min 5 ditambah min 2 sama dengan min 7. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.